Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan tata letak dan penanganan lahan dengan judul Industri Tempe. Dengan saya John Fredrik Saputra dengan NIM 16. Dan saya Syukur Kami dengan NIM 53. Dan saya Ahmad Rahman dengan NIM 40. Saya Fatima Bintu Niswa dengan NIM 26. Saya Rolas Kawan dengan NIM 07. Sebelumnya saya akan menjelaskan karakteristik dari produk ini. Tempe dibuat dari kedelai yang direbus, kemudian diinokulasi dengan jamur Rhizopus oligosporus. Tempe memiliki tekstur padat dan sedikit kenyal, biasanya berwarna putih keabu-abuan dengan bercak coklat. Tempe memiliki rasa khas, cenderung munti dan sedikit earthy. Rasa ini dapat bervariasi tergantung pada bahan tambahan atau cara pengolahannya. Tempe kaya akan protein, serat, vitamin B dan mineral. Ini menjadikan pilihan yang baik untuk vegetarian dan vegan. Proses fermentasi meningkatkan ketersediaan nutrisi dan dapat membantu pencernaan. Kemudian kapasitas produksi yang kami miliki yaitu 500 kg per hari dengan banyak 24 pekerja dan memiliki jam kerja sebanyak 10 jam per hari dan menggunakan kemasan plastik. Kemudian dapat kita lihat diagram airnya kami menggunakan beberapa tahap. Yang pertama adalah sortasi, pencucian, perendaman, perebusan, penggilingan dan pemisahan kulit, penirisan, peragian, pemanasan dan fermentasi. Kalau kita lihat neraca masanya, kedelai sebanyak 500 kg dilakukan sortasi, kemudian menghasilkan kedelai rusak dan kotoran, yaitu ranting, jagung dan kerikil sebanyak 5 kg, 1% dari 500 kg. Kemudian dari hasil sortasi tersebut dapat menghasilkan kedelai sebanyak 495 kg. Kemudian dilakukan pencucian pertama dengan air 100.000 liter dan air yang terserap yaitu 10% dari 1.000 liter, sisa air limbah sebanyak 900 liter. Kemudian setelah pencucian dapat menghasilkan kedelai basah sebanyak 544,5 kg. Kedelai basah yang 544,5 kg tadi dilakukan perendaman pertama yaitu selama 3 jam dengan air 1.000 liter dan air terserapnya yaitu 10%, sisa air limbahnya yaitu 900 liter. Dari perendaman pertama, kedelai mendapatkan peningkatan yaitu sebanyak 598 kg. Kemudian dilakukan perebusan selama 1 jam dengan air 1.500 liter dan air terserapnya itu 50%, air menguapnya 10% dan sisa air limbahnya yaitu 675 liter. Dari perebusan tadi menghasilkan kedelai masak sebanyak 897 kg. Kemudian dilakukan perendaman kedua yaitu selama 24 jam dengan banyak air 1.500 liter dan air terserap yaitu 1,5%, sisa air limbahnya yaitu 1.477,5 liter. Kemudian setelah perendaman kedua, kedelai menghasilkan 90 kg dan dilakukan penggilingan dan pemisahan kulit, yaitu kehilangan kulit kedelai sebanyak 10% dan menghasilkan kedelai 819 kg. Kemudian dilakukan pencucian kedua dengan air 1.500 liter dan air terserapnya yaitu 0,5% dan sisa air limbahnya yaitu 1.492,5 liter. Dari pencucian kedua menghasilkan kedelai sebanyak 823 kg dan selanjutnya dilakukan penirisan. Ini menghasilkan kehilangan air 10%. Kemudian setelah penirisan dihasilkan kedelai sebanyak 740,7 kg.
sebanyak 1.868 bungkus. Kemudian dilakukan fermentasi selama 48 jam dan menghasilkan tempe 400 gram per bungkus sebanyak 1.868 bungkus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dawati. Kemudian ada alat dan mesin produksi. Mesin ada mesin fermentasi, mesin pencuci, mesin penggilingan dan pemisahan kulit, mesin pencampuran ragi, dan mesin pengemasan. Untuk alat ada bak perendaman dan bak perebusan, meja penirisan, dan bak penyimpanan atau fermentasi. Untuk mesin fermentasi, jumlahnya ada 1 unit, kapasitasnya 500 sampai 1.000 kg per jam, dimensinya panjang 1,29, lebar 1,51, untuk tinggi 1,71, 1,77. Akurasi sortir lebih dari 99, fungsi untuk menghilangkan kedelai yang rusak, kotoran, dan lain-lain. Mesin ini juga dapat menentukan kualitas benih kedelai berdasarkan warna. Selanjutnya mesin pencuci kedelai, jumlahnya ada 2 unit, kapasitasnya 50 kg dan 250 kg per jam. Untuk panjangnya 1,12, lebarnya 0,56, tingginya 1,325. Fungsinya untuk membersihkan kedelai secara efisien dan higienis serta mengurangi kelelahan kerja. Kemudian ada mesin penggiling dan pemisahan kulit, jumlahnya ada 2 unit, kapasitasnya 50 kg dan untuk 1 kali peroperasian menghasilkan 150 kg per jam. Panjangnya 1,21, lebarnya 0,6 dan tingginya 1,17. Fungsinya untuk mempercepat proses pengupasan, pemecahan, dan pemisahan kulit ari kedelai. Selanjutnya mesin pencampur ragi, jumlahnya 1 unit, kapasitasnya 50 gram dan menghasilkan 300 kg per jam. Untuk panjangnya 1,5, lebarnya 0,5, tingginya 1,25, dan untuk fungsinya mencampurkan kedelai dengan ragi dengan cepat. Selanjutnya mesin pengemasan, jumlahnya ada 1 unit, kapasitasnya 400 gram atau 400 gram per bungkus dan menghasilkan 900 bungkus per jam. Dimensinya panjang 0,7, lebarnya 1,25, tingginya 1,85. Fungsinya untuk mengemas produk kedelai dengan cepat dan aman serta melindungi produk dari kontaminasi bakteri. Selanjutnya dadang perebusan, jumlahnya ada 7 unit, kapasitasnya 80 kg per batch. Dimensinya diameter 0,777 kali tinggi 0,8. Fungsinya untuk memasak kedelai yang akan diolah menjadi tempe. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad. Oke, berikutnya data perendaman. Dalam industri kami butuhkan dengan jumlah 5 unit dengan kapasitas 100 kg, dimensinya yaitu panjangnya 1,3 meter, lebar 1,1 meter, tingginya 1,15 meter. Fungsi dari mesin bak rendam ini yaitu merendam kedelai baik kedelai mentah maupun kedelai yang sudah direbus. Berikutnya ada meja penirisan dengan jumlah 3 unit dengan kapasitas 100 kg, dimensi yaitu ada panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter, dan tingginya 0,8 meter. Untuk fungsinya yaitu meja untuk mengeringkan kaca kedelai dengan kipas angin. Berikutnya ada rak penyimpanan atau rak fermentasi dengan jumlah 6 unit dengan dimensi panjangnya 1,5 meter, lebar 0,5 meter, dan tingginya 2 meter dengan berbahan stainless. Fungsi dari rak penyimpanan ini yaitu untuk meletakkan tempe selama masa fermentasi. Rak didesain sangat dinamis sehingga mudah dipindah sesuai dengan keperluannya.
tingginya 1,32 meter dan dengan luasnya 0,83. Operator yang kedua, ruangannya 2,83 meter persegi, jumlah luasnya 5,66, alusnya 2,83, jumlah alatnya 2, jumlah luas operasinya itu 16,98 dan jumlah luas daerahnya itu 8,49. Yang ketiga itu bak perendaman, panjangnya 1,3, lebarnya 1, tingginya 1,15 meter dan luasnya 1,50. Operator kelima, ruangannya 6,5, jumlah luasnya itu 13, alusnya 6,5, jumlah mesin alatnya itu 5, jumlah luas operasinya itu 97,5 dan jumlah daerahnya 19,5. Yang keempat itu dandang perebusan dengan lebar 0,8, tingginya 0,75 meter dan luasnya 1. Operatornya 7, ruangannya 8, jumlah luasnya 16, alusnya 8 dan jumlah alatnya itu 7. Jumlah operasinya itu 168 dan jumlah daerahnya itu 24. Yang kelima itu mesin pemecah, itu panjangnya dengan 1,21 meter, lebarnya 0,6, tingginya 1,17 dan luasnya 0,84. Operatornya itu 1 dan ruangannya itu 1,84 meter persegi dan jumlah luasnya itu 3,68 dan luasnya 1,84. Dengan alatnya, jumlah mesinnya 1, jumlah luas operasinya itu 5,52 dengan jumlah luas daerahnya itu sama dengan 5,52. Yang keenam itu meja penirisan dengan panjang 2, lebarnya 0,7, tingginya 0,8, dengan luasnya 1,15. Operatornya 3, ruangannya 4,12, jumlah luas itu 8,24, luasnya 4,12 dan jumlah alat yang kami gunakan itu 3. Jumlah luas operasinya itu 40,8 dengan jumlah daerahnya itu 13,36. Yang ketujuh itu mesin pencampuran dengan panjangnya 1,5 meter, lebarnya 0,5, tingginya itu 1,25 dengan luasnya 0,93. Operatornya itu 1, ruangannya dengan 1 meter persegi itu 1,93, jumlah luasnya itu 3,86, luasnya 1,96 dan jumlah alatnya itu 1. Jumlah luas operasinya itu 5,79 dan jumlah daerahnya sama 5,79. Yang ke-8 itu mesin pengemasan, panjangnya 0,7, lebarnya 1,25, tingginya 1,85 dengan luasnya 1,62. Operatornya itu 1, ruangannya itu 2,62, jumlah luasnya itu 5,24, luasnya 2,62 dan jumlah alatnya 1. Jumlah luasnya itu 7,8 dan jumlah luas daerahnya sama 7,86. Yang ke-9 itu rak penyimpanan dengan panjangnya 1,5, lebarnya 2,5, tingginya 2 dengan luas 150,50. Operatornya itu 3, ruangannya itu 4,5, jumlah luasnya itu 9 dan alusnya itu 4,5, jumlah mesin dan alatnya itu 6 dan jumlah luas operasinya itu 81 dan jumlah luas daerahnya itu 13,5. Baik, ukuran alat dan mesinnya itu yang pertama, alat dan mesinnya itu yang pertama mesin sortasi dengan luasnya 3,44. Yang kedua itu mesin pencucinya itu langsung saja dengan luasnya 0,83. Yang ketiga itu perendaman, dapatnya
mesin sortasi juga penting ya dengan dana perusahaan dan mesin sortasi juga biasa dengan mesin penggilingan dan pemeriksaan kulit, meja pemeriksaan dan mesin pencampuran ragi. Mesin sortasi juga tidak diinginkan dengan mesin pengemasan dan rak penyimpanan. Yang kedua itu mesin pencuci. Jadi mesin pencuci juga sangat penting dengan bak perendam ya. Dan yang mesin pencuci juga biasa dengan dalam perebusan dan mesin penggilingan dan perebusan kulit. Mesin pencuci juga tidak penting dengan mesin penirisan dan mesin pencampuran ragi. Mesin pencuci juga yang terakhir itu tidak diinginkan dengan mesin pengemasan dan rak penyimpanan. Yang ketiga itu bak perendaman ya. Bak perendaman itu biasa dengan dalam perebusan. Bak perendaman itu juga tidak penting dengan mesin penggilingan dan perebusan kulit. Bak perendaman itu juga tidak penting dengan meja penirisan dan meja pencampuran ragi. Bak perendaman itu juga tidak diinginkan dengan mesin pengemasan dan rak penyimpanan. Yang keempat itu dalam perebusan. Dalam perebusan itu penting dengan mesin penggilingan dan pemeriksaan kulit. Dalam perebusan itu juga biasa dengan meja penirisan. Dalam perebusan itu juga tidak penting dengan mesin pencampuran ragi dan mesin pengemasan. Dan dalam perebusan itu juga tidak diinginkan dengan rak penyimpanan. Yang kelima itu mesin penggilingan dan pemeriksaan kulit. Penting dengan meja penirisan dan biasa dengan mesin pencampuran kulit. Dan tidak penting dengan mesin pengemasan dan tidak diinginkan dengan rak penyimpanan. Yang keenam itu meja penirisan. Meja penirisan itu sangat penting dengan mesin pencampuran ragi. Mesin pencampuran itu juga biasa dengan mesin pengemasan. Dan meja penirisan itu juga tidak diinginkan dengan rak penyimpanan. Yang ketujuh itu mesin pencampuran ragi. Penting dengan mesin pengemasan dan tidak penting dengan rak penyimpanan. Kelapa itu mesin pengemasan. Mesin pengemasan ini penting dengan rak penyimpanan. Yang sembilan, rak penyimpanan itu biar hasil mesinnya juga. Jadi ini menggunakan diagram. Sama penjelasannya dengan sebelumnya yang saya jelaskan. Jadi ini menggunakan diagram. Jadi ini begitu penjelasan tentang mesinnya juga menggunakan blok. Sama yang saya jelaskan tadi. Jadi saya lihat lagi aktivitas lesson shift cut out. Mesinnya itu kami mendapatkan line out skornya itu 0,82. Baik, sampai sini penjelasan saya. Dilanjut dengan saudari cerita. Selanjutnya itu ada pengolahan produk ini kami dapat dari hasil dari log plan tersebut. Bisa kalian lihat pola ini seperti dibilang, yang artinya serpentai, yaitu pola aliran dan tingkat. Pola ini memiliki aliran proses produksi
apabila ada